Yuk, mulai yuk, biar nggak Oh, kemalaman. baik, Mbak. Pak Bang dan Mbak dan teman-teman Zoom belajar hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai topik kardiopulmonary bypass. Apakah slide saya sudah terlihat, Mbak, Bang dan Mbak? Udah. Baik. Eh, untuk topik malam hari ini, saya akan membawakan mengenai kardiopulmonary bypass. Dari definisinya, kardiopulmonary bypass merupakan suatu mesin yang mempunyai sirkulasi ekstrakorporeal atau sirkuit di luar tubuh yang biasanya digunakan selama pembedahan jantung. Biasanya operasi yang kita kenal seperti bypass koroner, kemudian pembedahan katup maupun aorta. Tujuannya yaitu untuk eh, menyediakan suatu area operasi yang bebas darah atau istilah yang kita kenal bloodless and motionless field, di mana darah itu akan dialihkan dari jantung dan paru masuk ke mesin bidik dan dilakukan oksigenasi dan dikembali ke sirkulasi sistemik. Dari definisi yang disebutkan tadi bahwa CPB akan penggabungan dari sirkuit ekstrakorporeal di mana bisa memberikan suatu support fisiologis di mana darah yang dari vena akan dialirkan ke reservoir, dioksigenasi, lalu dikirim kembali ke dalam tubuh menggunakan suatu pompa. Fungsi utamanya antara lain yaitu sebagai oksigenasi, yaitu eh, bisa menggantikan fungsi dari paru-paru sebagai fungsi pertukaran gas, di mana saat masuk ke dalam mesin CPB akan dilakukan penambahan oksigen dan penghilangan CO2 dari darah melalui mesin oksigenator, di mana oksigenator ini mempunyai atau terbentuk dari suatu membran semi permeabel yang di, bisa melakukan pertukaran gas dan bisa mempertahankan saturasi oksigen arteri lebih dari 95% dan mempertahankan kadar CO2 dalam rentang fisiologis. Kemudian fungsi perfusi yaitu CPB bisa menggantikan pompa jantung. Uh, Biasanya pompa ini berbentuk roller pump atau centrifugal pump. Dan fungsinya ini tentunya untuk mempertahankan aliran darah ke seluruh organ vital seperti otak, ginjal, hepar, dan sebagainya. Dan uh, pompa ini akan menghasilkan aliran darah yang setara sekitar 60-80% dari cardiac output saat jantung beristirahat. Biasanya sekitar 2,2 sampai 2,5 liter per meter kubik per menit untuk orang dewasa. Fungsi yang ketiga yaitu mempertahankan atau mengatur temperatur, baik dengan menginduksi hipotermia. Tujuannya yaitu mengurangi metabolisme sel dan eh, kebutuhan oksigen jaringan. Serta tujuan hipotermia ini akan melindungi organ selama periode aliran darah itu rendah maupun berhenti secara total. Dan nantinya sebelum operasi dihentikan akan dilakukan rewarming atau menghangatkan kembali sekitar menuju suhu 37 derajat Celcius melalui aliran heat exchanger yang di mana telah terintegrasi dengan bagian dari oksigenator. Kemudian yang keempat, fungsi transfusi autolog di mana mesin CPB akan mengumpulkan dan mengembalikan darah pasien sendiri selama operasi, baik itu darah yang terkumpul melalui cardiotomy suction, venting, maupun sirkuit CPB. Dan ini berfungsi salah satunya untuk mengurangi kebutuhan transfusi darah donor dan resiko komplikasi transfusinya juga jadi rendah. Dan darah itu akan difilter terlebih dahulu untuk menghilangkan debris, mikroemboli, dan mediator inflamasi. Nah, kita bisa lihat bagaimana sejarah dari penemuan mesin CPB. Awalnya bedah jantung di tahun 1940 itu tidak menggunakan mesin CPB, sehingga beberapa operasi seperti penutupan PDA, koarktasi, dan uh, komisurotomi itu hasilnya sangat tinggi angka mortalitasnya. Dan eh, s- hal itu memicu alih-alih bedah untuk menemukan suatu mesin yang bisa tentunya
memompa dan tanpa merusak sel sendiri, kemudian mempertahankan antikoagulan, tentunya bisa mengoksigenasikan darah dan menghilangkan CO2 selama jantung dan paru beristirahat sementara. Dan tahun 1953 di Philadelphia, Dr. John Gibbon telah berhasil melakukan operasi ASD pertama pada anak usia 18 tahun, yaitu operasi ASD dengan menggunakan mesin CPB buatannya pertama, di mana dia membuktikan bahwa ada konsep bahwa mesin bisa menggantikan fungsi jantung dan paru untuk sementara. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, pengembangan dari mesin CPB ini semakin modern, di mana telah makin dilengkapi dengan mesin oksigenator. Awalnya itu ditemukan oksigenator dalam bentuk oksigenator bubble, kemudian yang berkembang menjadi oksigenator membran, lalu dikembangkan juga pompa sentrifugal, dan ditemukan selanjutnya yang berbentuk roller pump, dan juga ditemukan teknik yang lebih advance seperti Deep Hypothermic Circulatory Arrest atau DHCA dan Antegrade Cerebral Perfusion atau ACP. Prinsip paling dasar dari eh, cara kerja mesin CPB ini, dia terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, suatu tube, kemudian reservoir dari mesin CPB, oksigenator, dan suatu pompa. Di mana tadi prinsipnya bahwa darah akan didrainase terlebih dahulu, kemudian dioksigenasi, dilakukan pemompaan dan pengembalian darah. Di eh, tahapan yang pertama, saat darah yang dioksigenasi ini keluar dari jantung, kemudian dialirkan melalui kanula vena yang ditempatkan baik di atrium maupun di vena cava, di mana aliran darah ini mengandalkan gradien gravitasi dengan sistem vacuum assisted drainage. Dan kemudian darah ini akan masuk ke dalam reservoir mesin CPB. Kemudian tahapan yang selanjutnya akan darah yang di dalam reservoir ini akan dialirkan menuju oksigen, di mana oksigenator ini paru-paru buatan yang memungkinkan pertukaran gas oksigen, kemudian di mana oksigen akan ditambahkan dan CO2 dikeluarkan dari darah. Sehingga darah yang terdioksigenasi akan menjadi darah yang teroksigenasi melalui mesin tadi. Kemudian pengaturan suhu melalui heat exchanger. Lalu setelah darah yang tadi sudah teroksigenasi akan dipompakan kembali ke seluruh tubuh melalui kanula arteri yang ditempatkan di aorta maupun arteri besar lainnya. Darah akan melalui arterial filter untuk menyaring emboli udara atau debris sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Darah ini juga akan masuk ke seluruh organ tubuh tanpa melewati jantung dan paru-paru. Karena adanya kontak darah dengan sirkuit ekstrakorporeal itu akan memicu suatu respon inflamasi sistemik, di mana dia akan berkaitan dengan berbagai faktor-faktor patofisiologi dan mengaktifkan kaskade-kaskade seperti kaskade koagulasi, kallikrein, dan komplement. Hal ini juga akan menimbulkan suatu pembentukan trombin, pelepasan sitokin proinflamasi, dan respon inflamasi sistemik. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ada satu reaksi, yaitu reaksi endotel, yaitu eh, terdiri atas adesi, agregasi, dan aktivasi trombosit maupun leukosit. Dia akan menyebabkan beberapa komplikasi seperti gangguan neurokognitif, disfungsi paru dan ginjal, kerusakan reperfusi miokard, kebocoran kapiler secara umum, dan terjadinya kondisi low cardiac output syndrome atau LCOS. Di mana kondisi LCOS ini didefinisikan sebagai keadaan perfusi yang buruk akibat disfungsi miokard. Dan parameter yang bisa kita gunakan untuk melihat tanda-tanda LCOS ini antara lain penurunan cardiac index di bawah 2 liter per menit per meter kubik, kemudian tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm high raksa, dan disertai tanda-tanda hipoperfusi jaringan seperti perifer yang dingin, kulit lembab, kebingungan, oliguria, dan peningkatan kadar laktat. Eh, Cara untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi selama pemakaian mesin CPB, yaitu dengan pertama pemilihan oksigenator membran, kemudian penggunaan sirkuit yang compatible, dan menggunakan pompa sentrifugal lebih disarankan. Penggunaan
Steroid dan filter leukosit juga selektif bisa mengurangi sebagian respon inflamasi akibat penggunaan CPB. Sebagian besar pasien pada umumnya hanya memiliki sedikit efek samping dari respon inflamasi sistemik ini. Namun, kalau misalnya penggunaan CPB yang lama atau durasi yang lama, dia atau misalnya pasien yang sebelumnya mengalami masalah hemodinamik yang signifikan, bisa menyebabkan edema jaringan maupun gangguan atau disfungsi organ yang mungkin bisa stay dalam beberapa hari. Eh, untuk mesin CPB ini kita bisa mempelajari komponen-komponen apa saja yang ada di dalam satu mesin ini. Di mana secara umum dia itu terdiri dari tabung polivinil klorid dan terbentuk eh, bahannya itu dari polikarbonat, dan sirkuit bypassnya ini merupakan suatu aktivator kuat sistem koagulasi. Dia bisa menghasilkan faktor 10A dan trombin, dan hal itu yang bisa beresiko menyebabkan respon inflamasi sistemik. Karena itu, selama penggunaan mesin CPB, penggunaan heparin itu sangat penting supaya meminimalisir uh, aktivasi sistem koagulasi dan pembentukan trombus dan juga fibrinolisis. Komponennya antara lain yang pertama tubing, ada arterial dan venous, yang kedua reservoir, yang ketiga ada pump. Bentuknya adalah roller pump dan centrifugal pump, di mana dia terdiri atas tiga komponen, yaitu main pump, cardiotomy suction pump, dan vent. Yang keempat ada oksigenator dan heat exchanger, dan yang terakhir ada arterial filter. Yang pertama, arterial cannulation. Kanulasi aorta ini, eh, kanulasi arteri ini terdiri atas dua lokasi yang bisa dipasang. Yang pertama itu sentral di ascending aorta, proksimal dari arteri innominata. Kemudian eh, di lokasi selanjutnya itu di perifer, merupakan lokasi alternatif, yaitu di aksila maupun di femoral. Untuk ukuran kanula arteri ini sendiri ditentukan berdasarkan perkiraan laju aliran darah atau flow yang dibutuhkan sesuai dengan luas permukaan tubuh atau BSA. Tujuannya itu untuk meminimalkan tekanan jalur atau line pressure dan shear force atau gaya geser yang terjadi selama uh, darah itu masuk ke dalam kanulasi. Kemudian eh, tentunya eh, kita akan mempertahankan systolic pressure-nya harus di bawah 100 mm air aksa. Setelah itu, karena ada resiko dari terjadinya emboli, jadi harus dicegah itu dengan cara eh, melakukan pulsatil atau swinging di arterial line-nya untuk mengkonfirmasi eh, tidak ada udara yang ada di dalam kanula. Kemudian pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk konfirmasi yaitu dengan pemeriksaan TEE atau epi aortic sebagai gold standard. Tipe kanula ini ada eh, empat yang paling sering dilihat. Yang pertama itu ada right angle. Dia kelebihannya itu diarahkan ke tengah lumen aorta. Karena aliran darahnya di tengah lumen aorta, dia bisa mencegah perforasi dinding posterior aorta. Kemudian yang kedua ada straight atau kanula yang bentuknya lurus. Dia tuh bisa mencegah perfusi selektif ke pembuluh darah di arcus aorta, misalnya ke arteri karotis atau subclavia. Kemudian yang ketiga ada jenis yang beveled atau kanula ujungnya itu miring atau serong. Kelebihannya itu memudahkan proses insersi ke dalam aorta, namun dia bisa menimbulkan gradien tekanan yang tinggi di ujung kanul, sehingga alirannya itu lebih terfokus dan berpotensi menimbulkan trauma pada dinding aorta. Kemudian tipe yang keempat ada diffusion. Dia memiliki lubang samping atau side holes yang membuat aliran darah yang lebih merata dan lebih menyebar, sehingga gradien tekanannya itu lebih rendah dan perfusinya lebih baik. Namun kelemahannya dia lebih sulit diinsersi karena desainnya itu lebih eh, kaku dan lebih kompleks.
Baik, ini ada video mengenai kanulasi aorta. Jadi, kanulasi aorta ini pada umumnya dilakukan sebelum kanulasi vena karena tujuannya untuk memungkinkan transfusi cepat bila pasien mengalami penurunan hemodinamik. Sebelumnya telah diberikan heparin dulu dengan dosis sekitar 300 sampai 500 unit per kilogram berat badan pasien. Lalu akan eh, dipasang dua jahitan per string konsentris pada lapisan adventisia di aorta ascendens distal dan eh, jika cukup ruang untuk meletakkan aortic cross clamp. Nah, selama tekanan darah arteri sistolik itu harus dipertahankan di bawah. Nah, kalau tekanan darahnya itu terlalu tinggi, akan terjadi resiko robekan perdarahan pun diseksi. Lebih sulit dan berisiko melukai dinding posterior aorta. eh setelah dipasang jahitan pursing ini sangat penting untuk membersihkan lapisan adventisia di dalam area jahitan tersebut dan membuat insisi full thickness dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran kanul. Kalau misalnya terjadi kebocoran itu bisa dikontrol dengan jari dengan mendekatkan adventisia menggunakan forceps dan bersamaan dengan memasukkan kanulanya. Kemudian ini bisa kita lihat di ini sudah dimasukkan kanulanya. Kemudian jika setelah kanula aorta itu diisi secara retrograd dengan darah, kanula akan dihubungkan ke jalur arteri. Lalu misal perfusionis akan perlahan memasukkan cairan priming dengan aliran retrograd dan memastikan koneksi tersebut bebas udara. Karena ada resiko eh, terbentuknya eh, debris atau plaque atau trombus itu pelepasan debris ateromatosa itu bisa terjadi. Jadi ada risiko stroke perioperatif. Dan untuk mencegah ini, aorta itu bisa dipalpasi sebelum kalkulasi dan dilakukan pemeriksaan TEE untuk screening. Selanjutnya, kanulasi vena. Kanulasi vena ini memiliki dua metode. Yang pertama, cavoatrial, dan yang kedua ada bikaval. Untuk sebagian besar operasi jantung terbuka itu pada umumnya dilakukan menggunakan kanula kavoatrial. Ini kanula ini dipasang melalui appendix atrium kanan atau di atrium kanannya dengan ujung distalnya ditempatkan di IVC. Darahnya akan mengalir melalui beberapa lubang di ujung kanula tersebut dan eh, tidak kateter jenis yang kavoatrial ini digunakan pada operasi yang tidak membutuhkan pembukaan dari atrium kanan. Kemudian operasi bikaval, kanulasinya diletakkan di SVC dan IVC. Dan biasanya ini dipakai untuk operasi yang menggunakan total CPB atau mengeliminasi aliran darah vena ke RA. Untuk mencegah darah itu ada air entry to sistemnya. Dan biasanya juga digunakan pada operasi-operasi katup seperti operasi katup tricuspid dan mitral. Terdiri atas vena ini, kanulasi vena ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama single stage dan yang kedua ada dual stage. Dan kalau misalnya yang single stage ini digunakan itu pada sebagian besar operasi jantung yang terbuka. Dan kanulanya itu akan dimasukkan ke vena cava superior dan vena cava inferior, lalu disatukan ke dalam suatu Y-piece. Sedangkan yang dual stage itu digunakan pada prosedur operasi jantung yang tidak terbuka. Satu kanulnya itu dimasukkan ke dalam atrium kanan. Baik, ini ada suatu tabel. Jadi pemilihan kanul tadinya akan disesuaikan dengan flow dan BSA dari pasien, di mana bisa menggunakan rumus Mosteller formula atau dengan Du Bois formula. Kemudian disesuaikan dengan ukuran kanula vena maupun kanula arteri. Baik, ini ada
video dari pemasangan kanulasi vena, di mana kanulasi vena sentral itu bisa digunakan melalui kavo atrial tunggal maupun yang bikafal. Tadinya eh, setelah setelah dilakukan jahitan port string, ke kanula ini akan dimasukkan dengan ujung kalau misalnya kanula kavo atrial, ujung kanulanya itu ditempatkan pada tingkat eh, se di bagian atas dari vena cava inferior. Kemudian kalau misalnya bikaval biasanya ditempatkan melalui insisi yang terpisah. Saat menempatkan jahitan per string ini harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak terjadi robekan pada atrium kanan. Karena permukaan medial atrium itu dapat eh, lebih rapuh. Dan perlu dihindari area dari atrioventricular atau AV groove untuk mencegah risiko cedera pada arteri koroner kanan dan menghindari cedera dari SA node. Baik. Selanjutnya ini ada venous line dan kardiotomi reservoir. Tujuannya itu fungsinya menyalurkan darah dari tubuh pasien ke mesin CPB. eh, Darah yang didrainase dari atrium kanan bisa berasal dari kanulasi kavoatrial maupun SVC dan IVC, di mana menggunakan suatu konsep gradien gravitasi dan melalui suatu vakum assisted dengan tekanan sekitar 60 mm air raksa, di mana reservoir ini berupa suatu kontainer plastik dengan eh, ada eh, ukuran volumenya, kemudian bisa ditempatkan sekitar 50 sampai 70 cm di bawah jantung. Dan eh, dia terdiri atas dua sistem baik yang open maupun yang close. Dan harusnya bisa diisi sekitar 200 ml. Kemudian ini penjelasan mengenai reservoir. Reservoir merupakan suatu chamber yang mengumpulkan darah dari jantung dan eh, diletakkan sekitar 50 sampai 70 cm di bawah jantung dan drainasenya akan terjadi sesuai dengan gravitasi. Reservoir ini eh, ada dua jenis, yang pertama ada open dan yang kedua ada close. Yang paling umum digunakan itu yang open karena dia memungkinkan penghilangan pasif udara yang trapping di dalam vena bersama dengan eh, vakum untuk membantu drainasenya. Kemudian kalau misalnya yang tertutup, dia mempunyai kapasitas volume yang lebih terbatas, namun kontak darah lebih kecil dengan permukaan, eh, sehingga menyebabkan reaksi inflamasinya itu lebih rendah dibandingkan yang open. Kemudian yang close ini juga eh, kekurangannya dia membutuhkan sirkuit terpisah untuk memproses darah yang terdrainase tadi. Eh, Untuk pompa ada dua jenis, yaitu roller pump dan centrifugal pump. Perbedaannya di mana roller pump ini yaitu afterload independent. Dia itu aliran darahnya tidak terpengaruh oleh tekanan di dalam sirkuit. Jadi tetap konstan meskipun ada perubahan resistensi. Dibandingkan dengan centrifugal pump, dia sangat dependent, dipengaruhi oleh tekanan di dalam sirkuitnya. Kemudian untuk flow meter, kalau yang roller pump dia tidak memerlukan flow meter karena alirannya itu eh, sangat proporsional dengan kecepatan rotasi roller. Sedangkan yang centrifugal dia membutuhkan flow meter karena aliran itu tidak bisa diprediksi, hanya dari kecepatan pompanya saja. Dan kalau misalnya roller dia eh, trauma atau kerusakan darahnya itu lebih tinggi dibandingkan yang centrifugal. Dan pada roller pump itu tidak terjadi backflow karena rollernya itu selalu menutup tubing secara baik. Dibandingkan dengan centrifugal, sangat memungkinkan untuk backflow kalau misalnya pompanya berhenti mendadak dan karena tidak ada katup yang mencegah aliran balik. Dan untuk dari segi harga, roller pump ini lebih murah dibandingkan centrifugal. Dan penggunaan roller pump ini juga sangat umum jika lebih dipilih pada operasi yang short term,
sedangkan sentrifugal dipilih untuk operasi yang long term. Kemudian ada penjelasan lainnya seperti disrupsi sirkuit dari excessive flame pressure, yang sentrifugal tidak ada disrupsi, dan resiko dari terjadinya emboli udara pada roller pump itu lebih tinggi dibandingkan sentrifugal, dan priming volumenya itu lebih rendah dibandingkan yang sentrifugal. Eh, Kemudian ada oksigenator dan heat exchanger. Membran oksigenator ini eh, mempunyai konsep meniru fungsi paru-paru, yaitu dengan adanya dibentuk dari suatu membran tipis dari micropores polipropilen atau adanya silikon rubber di antara fase gas dan darah. Dibandingkan yang bubble oksigenator yang awalnya ditemukan tadi, membran oksigenator ini lebih aman dan menghasilkan lebih sedikit partikel dan gaseous mikroemboli, serta lebih sedikit lebih reaktif terhadap elemen-elemen darah sehingga kontrol gasnya itu jadi lebih baik, gas darahnya jadi lebih baik. Membran oksigenator ini juga mampu menambahkan sampai 470 ml oksigen dan mengeliminasi sekitar 350 ml CO2 pada aliran 1 sampai 7 liter. Baik, selanjutnya ini ada komponen hemofilter. Hemofilter atau hemokonsentrator ini digunakan dalam mesin CPB untuk membuang kelebihan cairan maupun elektrolit. Kemudian juga bisa mengeliminasi mediator inflamasi dan meningkatkan hematokrit. Dia ini terdiri dari hollow fiber semi-permeable membrane dan memungkinkan lewatnya air dan elektrolit dari darah menuju kompartemen. Eh, Kemudian konvensional ultrafiltration dan zero balance ultrafiltration, eh, di mana filtrat digantikan itu dengan volume kristalit yang sama dan dapat dilakukan selama eh, penggunaan mesin CPB. Dan ada istilah yang kita kenal sebagai modified ultrafiltration, itu bisa dimulai saat penghentian mesin CPB, di mana ada suatu studi yang menunjukkan bahwa pada penggunaan hemofilter ini bisa meningkatkan hematokrit sekitar 5-10% dan faktor koagulasi tersebut terkonsentrasi sehingga lebih efektif dalam mengurangi perdarahan. Baik, ini ada suatu mekanisme sirkuit tertutup yang diilustrasikan di dalam gambar. Di sini kita lihat bahwa darah akan mengalir melalui eh, venous line dari atrium kanan maupun dari kanul vena akan menuju ke venous reservoir. Dan darah dari vent line dan kardiotomi Sacker akan disedot secara aktif menggunakan roller pump di bagian D ke dalam kardiotomi reservoir di bagian E yang akan mengalir ke venous reservoir. Kemudian darah tersebut akan dipompakan oleh centrifugal pump yang F, ya ini melalui integrated oxygenator heat exchanger, dan di bagian G tadi akan masuk ke dalam oxygenator heat exchanger lalu akan dikembalikan ke arterial filter di sini ke arterial circulation. Dan kalau misalnya ada pengaturan menggunakan kardioplegia, darah yang dari oksigenator tadi dan larutan kardioplegia akan dipompa melalui roller pump head eh, ke sini, ke bagian J, menggunakan tubing dengan ukuran yang disesuaikan. Lalu dikembalikan ke ascending aorta jika menggunakan antegrade cardioplegia dan ke coronary sinus untuk yang retrograde. Kemudian di bagian yang L ini adalah suatu sistem heater cooler tadi untuk mengatur suhu sistemik maupun suhu kardioplegia. Secara garis besarnya dari tubuh pasien, dari jalur darah tersebut akan mulai dari garis vena, kemudian venous line, kemudian reservoir, kemudian masuk ke pompa sentrifugal, kemudian ke oksigenator, masuk ke filter arteri, masuk ke arterial line, dan masuk ke seluruh tubuh.
Dan jika dari lapangan dari operasinya sendiri, kardiotomi dari kardiotomi Saker itu akan masuk ke roller pump, kemudian dia akan masuk ke reservoir kardiotomi, reservoir vena, kemudian eh, dari jika menggunakan kardioplegia akan masuk dari kardioplegia, dari oksigenator masuk ke berkumpul di roller, berkumpul di satu larutan kardioplegia, kemudian dipompakan dari eh, mesin pompa roller kardioplegia masuk ke aorta atau sinus coronarius. Salah satu fungsi mesin CPB antara yaitu salah satunya untuk menyediakan myocardial protection, di mana ada beberapa mekanisme. Yang pertama ada venting. Venting ini selama penggunaan mesin CPB, darah yang keluar dari atrial atau kanula vena itu akan melalui eh, atrium kanan yang belum dibuka menuju sirkulasi paru. Dan di mana venting ini selama CPB dia bisa membantu perlindungan miokardium dengan mencegah distensi ventrikel dan menjaga supaya darah tidak masuk ke jantung selama proses hipotermik cardioplegic arrest. eh, di mana terjadinya distensi dari eh, left ventricle ini biasanya terjadi karena darahnya itu berasal dari sinus coronarius, kemudian atrial bronchial dan darah dari vena, darah yang berasal dari regurgitasi aorta dan sumber-sumber lain baik itu dari PFO dan PDA. Dan dengan mengurangi distensi dari eh, left heart ini itu sebagai upaya dari myocardial protection. Dan eh, biasanya itu menggunakan soft tip catheter dengan ukuran 8 sampai 10 frank dan menggunakan cardioplegia line. Lokasinya bisa diletakkan di aortic root, di LV apex, pulmonary vein, dan pulmonary trunk. Kemudian ini ada pemasangan kanulasi untuk kardioplegia, di mana kardioplegia ini merupakan suatu upaya proteksi miokardium dengan cara memperfusi jantung menggunakan suatu larutan yang bisa menghentikan jantung secara elektromekanik, sehingga konsumsi dari oksigen miokardiumnya berkurang secara signifikan. Dia terdiri atas dua jenis, yang pertama kristaloid atau yang cold dan tipe yang blood cardioplegia atau warm atau cold dan sekitar dengan memiliki suhu 4 sampai 37 derajat Celcius. Dan penempatannya itu bisa secara antegrad, rutenya dari aortic root proximal ke eh, posisi dari aortic cross clamp, dan retrograde purstringnya itu di atrial free wall, kanulanya itu eh, diletakkan di sinus coronarius. Kemudian ini penjelasan mengenai kardioplegi, di mana kardioplegi ini merupakan suatu cairan yang bisa menghentikan atau menginduksi diastolic arrest pada jantung dan menyebabkan kebutuhan oksigen berkurang sampai 90%. Biasanya kandungan utamanya dari kardioplegi ini yaitu kalium chloride atau KCl 20 sampai 25 mili ekuivalen per liter, dan dia itu bisa menurunkan potensial membran miokardium dan menghentikan aktivitas listrik. Namun untuk maintenance-nya dia bisa dia berikan berulang setiap 15 sampai 20 menit dengan konsentrasi kalium yang lebih rendah untuk mempertahankan kondisinya tetap arrest. Tipenya itu ada yang blood cardioplegia dan kristalloid dengan tipe contohnya itu ada yang cairan Buckbird atau Del Nido untuk yang blood cardioplegia, dan untuk tipe yang kristalloid contohnya itu ada eh, Saint Thomas dan Plegisol dan ada Custodiol. Rutenya tadi ada bisa secara antegrad dan secara retrograd. Mekanisme untuk myocardial protection yang lainnya yaitu hipotermi, di mana eh, tujuan dari hipotermi ini diinduksi selama CPB. Yang pertama itu untuk mengurangi konsumsi oksigen.
Setiap penurunan suhu 1 derajat Celcius itu bisa mengurangi metabolisme sel sekitar 7-10%, sehingga kebutuhan oksigen ke organ vital itu menurun. Kemudian meningkatkan toleransi iskemi. Organ bisa bertahan lebih lama dengan aliran darah yang rendah atau berhenti sama sekali. Kemudian memungkinkan aliran darah yang rendah pada prosedur-prosedur yang kompleks seperti operasi arkus aorta, aliran darah CPB itu bisa dikurangi secara aman tanpa merusak organ. Di mana efek fisiologisnya itu pada darah dan koagulasi. Pada jika terjadi peningkatan viskositas darah atau darah yang menjadi lebih kental, itu eh, alirannya itu otomatis akan terhambat dan bisa diatasi dengan cara hemodilusi atau pengenceran darah dengan cairan kristaloid. Dan bisa terjadi keseimbangan eh, di- bisa terjadi gangguan keseimbangan asam basa atau pH dan CO. Yang pertama itu bisa terjadi penurunan CO2 di mana CO2 dalam darah itu meningkat saat suhu turun dan kadar CO2 arteri bisa menurun. Peningkatan pH juga bisa terjadi sehingga darah itu lebih alkalin karena penurunan CO2 yang bersifat asam. Level hipotermianya itu ada 3 jenis. Yang pertama yang ringan, 30-35 derajat Celcius. Kemudian moderate, 25-30 derajat Celcius. Dan yang deep di bawah 25 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke conduct dan winding bypass. Untuk memulai bypass, ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Sirkuitnya itu untuk setup, priming, dan heparinisasi. Kemudian memulai CPB on bypass. Kemudian dilakukan evaluasi dan menghentikan jantung dan paru. Untuk menginisiasi atau memulai eh, sirkuitnya, yang pertama dilakukan priming dengan cara di-airing pada sirkuit CPB menggunakan cairan kristaloid maupun koloid. Proses priming ini menyebabkan hemodilusi yang bisa meningkatkan aliran darah selama terjadinya hipotermia. Kemudian ini bisa diberikan cairan ringer laktat atau ringer pudin sekitar 1.500 ml. Kemudian pilihan cairannya itu antara jika koloid itu bisa menggunakan albumin dan atau mannitol. Eh, Kemudian melakukan cross-match darah atau retrograde atau log priming dan pemberian steroid. Selanjutnya, tahapan yang kedua, pemberian heparin atau heparinisasi. Heparin itu bisa ditambahkan ke dalam prime itu dengan konsentrasi 3 sampai 4 miligram per kilogram berat badan pada pasien dengan ACT targetnya lebih dari 480 untuk memulai CPB dan dicek setiap 30 menit. Dan pemberian heparin ini akan di reverse dengan pemberian protamin dengan dosis 1:1 dan jika terjadi heparin resisten dan ada kondisi hypercoagulable state, akan menyebabkan heparin preop nitrogliserin at- disebabkan oleh heparin preop nitrogliserin atau peningkatan platelet count. Dan ditambahkan 1-2 miligram per kilogram berat badan heparin, transfusi FFP 2-4 unit, dan AT3 produk 500 international unit per vial. Dan ada resiko terjadinya heparin-induced thrombocytopenia. Antikoagulan yang bisa dipilih untuk alternatif yaitu bifalirudin, lepirudin, dan argatroban. Em, untuk memulai bypass, yang pertama itu bisa dilakukan di airing dengan cara menghilangkan udara pada jalur dengan mengetuk atau tapping dari konektor, melepaskan gelembung udara itu. Kemudian dilakukan penjepitan dan pemisahan antara arterial line dan venous line. Dipastikan pompa tersebut dalam keadaan off. Kemudian menghubungkan arterial kanul ke arterial line. Dilakukan partial release pada kanul untuk mengisi dengan darah. Nah, ini metode dengan di-airing kanula. Kemudian diminta
minta kepada perfusinya untuk mengalirkan atau flush pada jalur supaya udaranya keluar lalu disambungkan ke kedua tabung. Perfusionis akan memeriksa swing dan tekanan di arterial line. Kemudian connect kanula vena ke venous line, lalu cek ACT level jika di atas 400, remove all clamp. Lalu ada komando go on bypass. Perfusionis akan meningkatkan secara bertahap aliran tersebut hingga 2,2 liter per menit per meter kubik. Lalu akan cooling down suhunya sampai 30 derajat Celcius. Lalu anestesiologi akan dokter anestesi akan menghentikan ventilasi. Eh, yang perlu diperhatikan selama eh, eh, inisiasi CPB tersebut ada yaitu bisa kita lihat eh, mempertahankan flow-nya tetap di 2 sampai 2,4 liter per menit per meter eh, meter kubik pada kondisi yang normotermi. Di mana flow ini akan dihitung berdasarkan body surface area pasien dan dimodifikasi sesuai dengan derajat hipotermia dan venous oksigen saturasinya. Dan pada laju ter pa- pada laju aliran tersebut jika misalnya melebihi dari 2 sampai 2,4 liter per menit per meter kubik pada kondisi normotermia bisa diturunkan perlahan hingga menjadi 1,5 sampai 1,7 pada suhu yang 30 derajat Celcius. Ini akan meningkatkan proteksi ke miokardiumnya. Dengan setelah eh, setelah eh, mempertahankan flow tersebut, nanti selama rewarming, kebutuhan airannya itu akan meningkat karena terjadinya peningkatan metabolisme dan menurunkan SpO2. Lalu MAP targetnya itu dipertahankan di 50 sampai 70 milimeter air raksa, di mana penggunaan mesin CPB ini salah satunya eh, memiliki eh, memiliki komplikasi mengganggu aliran ke ginjal atau bisa menurunkan glomerular filtration rate atau GFR. Jadi ada suatu studi yang menunjukkan bahwa eh, jika tekanan darah target rendah atau di bawah 60 milimeter air raksa dibandingkan yang 60 sampai 69 60 sampai 69 milimeter air raksa maupun tekanan darah yang tinggi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap fungsi ginjal, tetapi urin outputnya lebih rendah pada tekanan yang lebih rendah. Namun pada low systemic flow dan low hematokrit itu terbukti telah bisa memperburuk fungsi ginjal. Karena itu, jika pada pasien yang tua dan dengan CKD dan durasi CPB yang memanjang, itu disarankan untuk mempertahankan higher flow rate dan hematokritnya di atas 21% untuk mencegah kejadian acute kidney injury. Untuk evaluasinya itu bisa dilihat bahwa CVP atau central venous pressure di bawah 2 milimeter air raksa, kemudian jantung dalam kondisi kolaps atrium, dan pompa reservoir sekitar 500 sampai 1000 mililiter. Dan untuk perfusinya MAP dipertahankan 50 sampai 70 milimeter air raksa dengan oksigen saturasi di atas 95% dan pada jantung tidak terjadi diseksi aorta. Pada pompa line pressure-nya di bawah 250 milimeter air raksa dan challenge maksimum flow-nya sekitar 2 sampai 2,4 liter per menit per meter meter kubik. Untuk evaluasi dari conducting CPB. Ada beberapa hal yang perlu kita monitor selama penggunaan CPB. Yang pertama itu systemic pressure dan flow, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mempertahankan flow sekitar 2,2 sampai 2,4 liter per menit per meter kubik pada normotermik dan bisa diturunkan bertahap 1,5 sampai 1,7 pada kondisi hipotermia moderate dan bisa mengurangi aliran atau flow-nya jika terjadi distensi dan reposisi venous cannula.
Lalu dipertahankan systemic pressure-nya sekitar 50 mm air raksa, meningkatkan flow selama rewarming untuk meningkatkan metabolisme dan kebutuhan dari oksigen. Dan untuk oksigen arteri, kita bisa memonitor dengan mempertahankan PaO2 di range 150 sampai 200 mm air raksa yang di-adjust dengan FiO2. Kemudian oksigen venanya 65% untuk uh, memastikan bahwa terjadi oksigenasi adekuat. Kemudian glukasa levelnya dipertahankan di bawah 180 mm air raksa. Karena jika glukosanya tinggi, itu bisa memicu injuri dari neurologi. Kemudian yang selanjutnya, ini ada eh, tabel pemantauan selama dilakukannya bypass, di mana ada komponen kita bisa menilai ACT itu lebih dari 480 detik maupun lebih dari 400 detik pada sirkuit yang biocompatible, uh, systemic flow rate-nya, systemic blood pressure, arterial blood gas, SpO2, hematokrit, dan blood glucose-nya. Selanjutnya untuk winning CPB. Winning CPB ini bisa dilakukan jika pada kondisi yang tidak membutuhkan CPB lagi, atau misalnya tidak ada indikasi harus berlanjutnya bypass, misalnya pada hemodinamik tidak stabil, kegagalan pompa maupun adanya perdarahan yang berat. Surgical result, surgical resultnya itu antara lain graf patensinya itu baik, tidak ada tanda-tanda graft failure, maupun valve functionnya itu baik, tidak ada tanda-tanda valve failure. Kemudian telah dilakukan air removal, jantung sudah dilakukan secara well di air atau bebas dari udara intrakardiak maupun intravaskular, bisa dibuktikan melalui TEE. Dan pasien sudah kembali ke kondisi normotermi sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Dari pemeriksaan lab dilihat ABG-nya atau AGD di dalam kondisi normal, pH-nya dalam rentang fisiologis, kemudian kadar kaliumnya normal, tidak ada hipokalemi maupun hiperkalemi, adekuat eh, oksigen delivery-nya juga. Kemudian secara hemodinamik dan ventilasi, MAP satisfactory systemic pressure atau MAP-nya baik, kemudian adekuat oksigenasi dan ventilasi. Ini ada beberapa indikator yang bisa kita eh, jadikan panduan untuk melakukan wedding CPB. Yaitu tadi untuk pemeriksaan gas darah, kemudian gas darah yang terdiri atas pH, PaO2, PaCO2, kemudian SpO2, base excess, kemudian pemeriksaan elektrolit seperti natrium, klorida, kalsium, magnesium, kalium, dan glukosa, hematokrit. Kemudian pada winning ini bisa diberikan protamin sebagai heparin antagonis dengan dosis 1 mg per 100 unit heparin dengan pemberian slow IV. Secara gradual akan menurunkan eh, menurunkan perfusi flow rate-nya dengan CVP 6 sampai 12 mm air raksa dan MAP-nya di 75 sampai 80. Eh, Kemudian setelah kita winning CPB, ini harus dilakukan di-airing dari jantung tersebut. Dengan beberapa langkah, yaitu pertama meminta perfusionis untuk mengisi jantung dengan partial clamp pada venous line supaya jantungnya mulai terisi. Kemudian pasang vent pada aortic root untuk mengeluarkan udara dari ruang kiri jantung dan aorta. Lalu dilakukan air evacuation maneuver dengan manual lung inflation atau blowing the lung. Dengan eh, dengan metode tersebut bisa mengeluarkan gelembung udara dari kapiler paru dan ruang jantung kiri.
Kemudian agitasi mekanik dengan menggoyangkan jantung secara ringan untuk melepaskan udara dari left atrium, right ventricle, dan aorta. Lalu melakukan eh, left ventricle vent dengan aliran 300 ml per menit. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilakukan positioning. Pasiennya itu dalam posisi head down atau Trendelenburg, udaranya itu akan naik ke atas jantung sehingga lebih mudah keluar. Lalu mengurangi CPB flow saat aortic clamp dibuka untuk mencegah udara terdorong ke sistemik. Lalu lanjutkan LV vent selama fase ini. Eh, Final di airing. Nah, nanti hentikan LV vent ketika paru-paru tuh sudah terinvasi penuh dan CPP dinaikkan secara perlahan dan membantu mengisi atrium kanan dan mengeluarkan sisa udara. Bisa dilakukan penekanan secara lembut di LV untuk memastikan gelembung udaranya terlepas atau seperti eh, digoyangkan LV-nya secara gently. Lalu bisa dilakukan defibrilasi jika jantung tidak segera kembali berdenyut. Jika jantung mulai melakukan ejeksi, lalu reduce PB akan melakukan reduce CPB flow-nya. Namun di sini kita bisa mendeteksi apakah di airing ini sudah adekuat dengan menggunakan pemeriksaan TEE. Kemudian winning dan dismantle circuits. Eh, yang pertama itu venous cannula harus dilepas terlebih dahulu. Bursting suture-nya tetap dipertahankan secara utuh, tidak dipotong supaya bisa digunakan kembali bila dilakukan rebypass. Kemudian yang kedua, aortic root vent out. Dilakukan setelah konfirmasi TE, memastikan tidak ada udara residu di jantung maupun aorta. Ini penting supaya mencegah terjadinya emboli udara, terutama ke RCA, karena bisa menyebabkan aritmia atau ST elevasi. Lalu yang ketiga, kanula aortic removal dilakukan setelah pemberian protamin dan parameter fisiologinya stabil. Yang pertama, eh, ada ada beberapa reaksi, namun pemberian protamin ini menimbulkan reaksi protamin. Menurut klasifikasi Horo, itu ada 3 jenis. Yang pertama, terjadinya hipotensi akibat pemberian yang terlalu cepat. Kemudian tipe yang kedua, terjadinya reaksi anafilaksis atau IgA mediated. Kemudian yang ketiga, terjadinya krisis hipertensi pulmoner katastrofik atau pulmonary vasokonstriksi secara masif. Jika misalnya terjadi reaksi protamin tersebut, harus dilakukan penghentian protamin, pemberian cairan, dan vasopresor atau inotropik, dan kembali ke CPB bila perlu. Baik, ini eh, sama dengan penjelasan sebelumnya untuk dismantling sirkuitnya. Berikut ada referensinya. Terima kasih untuk eh, kesempatan yang diberikan kepada saya. Demikian presentasi tersebut. Mohon bimbingannya, Bang dan Mbak. Oke ya, sip. Makasih Elva. Slide-nya udah lengkap banget. Mulai dari awal, definisi CPB, jenis-jenisnya, bahkan sampai CPB kondak dan lain-lainnya udah oke sih. Oke, mungkin dari teman-teman kelas satu ada yang mau nanya nggak ke Elva atau mungkin teman TKV dasar yang lain? Kelas satu nggak ada yang mau nanya. Bang izin tanya, Ya, silakan aja. Bang, salah satu yang kayak kan kalau di finish line itu kan kita nggak boleh udara karena kalau ada udara bisa resiko yang apa namanya eh, ada Airlock, airlock. airlock. Nah, airlock itu bang. Nah, kalau sampai kejadian airlock itu yang bisa kita lakukan apa bang?
Nah, coba kita tanya dulu ke yang presentasi. Siapa namanya? Si Elva. Ya, gimana, Elva? Soal Coba kalau ada troubleshootingnya gimana? airlock kayak gimana? Terus pertanyaannya juga ada, boleh nggak kita kanulasi, aktifin kanulasi vena dulu, baru aorta, dan kalaupun boleh, kejadian-kejadian kayak apa? Dan apa syaratnya? Pertanyaan DA nih. Baik, Ya, Mbak. coba jawab dulu aja, ntar dibantu Elva. Eh, untuk pertanyaannya, misalnya terjadi airlock di dalam venous line-nya, itu penanganannya yang saya baca bisa dilakukan eh, eh, dikurangi aliran pompanya, kemudian dicari posisi udara di dalam venous line, lalu dibuka klem atau menggunakan fan. Mungkin begitu, Mbak. Kalau di arterial line, lebih bahaya mana dong artinya? Arterial line dong, ya kan? Iya, Karena kalau iya, saat Mbak. ada airlock, kita takutnya nanti bisa ada emboli segala macam kan. Nah, kalau anggaplah ada airlock di arterial line, gimana? Eh, Maaf, Mbak, mungkin saya belum dapat sumbernya untuk jika terjadi airlock di arterial line. Kelas satu ada yang bisa jawab nggak? Mungkin kalau di arterial lain Mbak ketahuan ada udara atau sebesar airlock itu apa kan mungkin kalau ini belum on CPB kali ya Mbak. Itu diklaim dulu di setelah ada si yang three-way-nya itu yang buat di airing terus ngeluarin udara terus dari perfusi minta dorong jadi ngeluarin udaranya dari si three-way-nya itu Mbak. Mungkin Mbak. Ya, jadi pokoknya kalau misalnya emang ternyata ada airlock, pertama benar kata Ajang, diklaim dulu ya arterial line-nya gitu ya. Habis itu tadi yang penting adalah semuanya itu jangan sampai nggak terkoordinasi sama perfusi gitu ya. Itu yang kita kadang lupa, asal main klaim, asal main apa segala macam ya. Jadi pokoknya kalau ada airlock, pertama eh jangan panik, dan kedua langsung komunikasikan ke perfusi. Kak, ada airlock gitu. Stop dulu Kak, aku mau klaim. Dan jangan asal main klaim ya, apalagi kalau misalnya pasiennya udah mulai sebenarnya udah lagi udah on CPB apa segala macam bla bla bla. Jadi karena itu pasti semuanya high pressure, semuanya itu pipe yang atau lines yang kita pakai ya. Jadi once itu kalian asal main klaim tanpa ada apa namanya koordinasi sama perfusi, itu bakal bahaya. Jadi pertama komunikasikan dulu sama tim perfusi, klaim dulu gitu. Terus minta dulu buat kalau emang tadi ya misalnya belum on CBB, bantu dulu buat di inspect dulu kira-kira ini dari mana nih, apa emang ada masalah di tubingnya, apa emang ada masalah dari perfusi gitu ya. Waktu itu gue pernah dapat kasus di mana ada airlock karena ternyata si tubing line inner inner thinning wallnya itu tuh udah kayak thinning, udah kayak crack gitu loh. Jadi emang karena kan kita tahu lah kita semuanya serba rius ya, terutama di aortic terutama inilah apa namanya lines si tubing-tubing bukan tubingnya si line si aorta, venous cannulation segala macam itu kan semuanya serba rius. Nah, itu kadang ternyata dia ada crack lah apa segala macam yang mungkin itu yang bikin apa namanya initiate si udaranya tersebut. Terus ya udah diinspek dulu. Tadi bisa apa namanya pakai three way tadi, minta maju dulu gitu ya, forward dulu buat majuin, atau ya tadi kalau emang susah udah keburu apa namanya eh apa udah keburu on bypass segala macam, ya mungkin harus pelan-pelan pakai squid gitu-gitu ya buat kita tarik manual segala macam. Terus ya dibantu misalnya dilihat-lihat pakai kadang-kadang juga bisa kita minta head down dulu sementara ya, biar jadi jangan sampai positioningnya biar udaranya jangan sampai tambah kemana-mana gitu. Terus kalau misalnya memungkinkan yang paling bagus sebenarnya di apa namanya di flash atau di framing ulang si arterialnya, tapi kan susah ya kalau apalagi pasiennya mungkin udah kepasang semua sirkuit segala macam gitu ya, udah tinggal on CPB segala macam gitu ya. Jadi yang penting emang harus koordinasi sama
tim perfusi. Terus habis itu kalau yang gue baca sebenarnya memungkinkan banget misalnya ada airlock yang masif atau yang gede gitu ya, kita pengen ini dulu apa kita pengen kanulasi vena dulu gitu buat nanti bantu remove atau yang lain tuh juga bisa aja, tapi emang tadi harus satu pastikan bahwa itu sebenarnya ready on bypass ya. Jadi pertama si ACT udah tercapai dulu, kita juga klaim dulu itu si aortanya. Terus kalau emang harus banget dilakukan ya artinya bisa aja dimulai dengan kanulasi vena terlebih dahulu sih. Tapi memang itu tricky biasanya dipasang, misalnya dilakukan kalau misalnya emang harus banget ya tadi biasanya pada pasien-pasien yang emang butuh apa namanya ada airlock masif atau mungkin kita emang butuh deep hypothermic gitu di mana emang ada insult di aortanya dan kita harus lakukan kanulasi vena terlebih dahulu gitu. Acil ada tambahan Cil buat airlock Cil? Ya, oke. Jadi coba sharing aja sih. Jadi sebenarnya kalau penyebab, kalau setahu kan airlock dia lebih ke ini ya, ke sistem vena. Kalau yang di arteri itu dia mungkin kayak apa ya, emboli. Tetap setauku nggak bisa ditoleransi sih kalau yang di udara, yang di arterial line. Itu pasti jangan, nggak akan dijalankan dulu mesinnya. Biasanya pasti akan dicek dulu kan pas kita masukin kanul aorta udah disena, mau disambungkan kita minta maju pelan gitu, baru disambungin. Nah, kadang eh dia kan apa istilahnya, permukaan cairan yang ada di tubing lines arteri yang ke mesin sama yang kanul aorta itu kan harus ketemu tuh. Nah, kadang beberapa paling sering tuh udara masuk dari situ. Jadi kadang cairannya kurang. Jadi salah satu supaya mencegah itu kan setelah kita eh, udah pasang-pasang lines itu kan kita minta putar cepat, itu putar cepat itu kan dia menjalankan priming cairan yang di mesin CPB. Kan kita dia dari CPB akan didorong tuh sama perfusi. Nah, nanti kita lihat cairannya dia akan terjadi penurunan atau enggak. Nah, dia akan dianggap occlusion testnya itu bagus kalau misalkan dia nggak turun, artinya cairannya cukup gitu loh. Nah, kalau misalkan dia turun, nah dia misalkan permukaan cairannya turun yang dari tubing yang si arteri, berarti mungkin masih ada kolom udara yang ada di line mesin CPB itu. Nah, itu resiko nanti ada emboli yang bisa lepas. Nah, itu resikonya jadi stroke lah apa segala macam gitu. Nah, kalau udah selesai terus kita klaim baru bisa nanti disambungin. Nah, problem kedua ketika pas kita nyambungin tuh permukaan cairan yang di bibir apa arteri lain sama kanul aorta pas maju maju pelan gitu. Nah, itu harus ketemu. Nah, habis itu kita cek di line-nya jangan sampai ada udara. Nah, kalau misalkan ada udara bisa kita undo lagi, kita lepas, minta maju pelan ulang, baru dipasang lagi. Nah, itu kalau misalkan udah kesambung. Ada juga problem misalkan dia udara tapi yang di sisi kanul aorta. Nah, itu bisa bener kayak Ajeng bilang diaspirasi pakai three way gitu. Jadi pasiennya di head down dulu. Kan sebenarnya yang paling kita takutkan kan kalau udaranya dia lepas ke otak tuh. Nah, posisi head down itu kan udara kan pasti kan ada di tempat yang lebih tinggi dari cairan. Nah, jadi supaya udaranya tetap di atas, kita head down dulu pasiennya atau mungkin ditekan karotisnya apa diaspirasi sampai nggak ada udara yakin, nah baru bisa eh, apa forward atau istilahnya open, bukan open to you gitu, dibuka cairan apa klem aortanya baru masuk ke mesin. Nah, problem yang lainnya tuh misalkan koneksi tubingnya dia ada yang longgar atau yang bocor gitu. Bisa dari sisi di meja operasi, bisa juga dari sisi perfusi. Jadi mungkin aja perfusinya kan masih pada belajar gitu. Mungkin settingnya cara nyambung ke tub apa ke apa reservoirnya kurang kenceng apa gimana bisa jadi gitu. Atau mungkin volume reservoirnya masih terlalu rendah, jadi mungkin di perfusi primingnya kurang nih gitu, bisa jadi itu. Mereka juga pasti akan ngecek-ngecek lagi. Terus apa lagi ya? Itu sih. Terus kalau setahuku airlock itu kalau misalkan dia di sisi vena tapi udaranya embolinya masif gede gitu, sehingga eh, sistem apa kan tadi Elva bilang untuk yang vena kan dia pakai gravitasional tuh, ada dua, gravitasional sama pakai vakum assist. Nah, di Harkit paling sering itu kita pakai gravitasional gitu. Punya sih yang vakum assist gitu. Teman jarang dipakai itu. Dia akan lebih enak kalau pakai vakum assist gitu, karena walaupun ada udara dia akan tetap kesedot gitu, tetap akan ngalir. Nah, sedangkan kalau gravitasi dia benar-benar mengandalkan gravitasi doang.
Sehingga kalau ada kolom udara yang gede, bisa aja aliran darah vena itu jadi nggak ngalir ke mesin. Nah, itu terjadi bisa terjadi airlock, mesinnya jadi nggak jalan, venous return-nya jadi nggak ada tuh. Nah, itu makanya kalau misalkan pas ada udara kecil, walaupun kecil itu ya di sisi vena, jangan lupa kita bilang ke perfusi sending bubble gitu. Nah, itu supaya mereka juga aware. Karena setahu gue kalau yang nggak boleh sama sekali itu kalau misal di arteri, kalau yang di vena dia masih boleh karena kan dia masuk ke reservoir gitu. Terus apa lagi ya? Itu sih kalau setahuku. Mungkin ada yang mau nambahin yang lain. Bang Mbak, tapi kalau sampai kayak airlock kayak banyak banget sampai ngeberhentiin, kan dia gravitational tuh, dia sampai ngeberhentiin si flow-nya gitu, apa yang bisa kita lakukan? Maksudnya kayak troubleshooting-nya kita internal itu apa? Makasih. Kalau troubleshooting sih sebenarnya aku juga belum pernah dapet sih gitu. Kalau untuk kayak gitu setahuku dia tetap akan di apa coba diminimalisir flow-nya dulu. Mungkin dikoreksi dari apa tubing lines-nya. Kalau dulu aku pernah dapat cerita dari Bang Rehan sempat ada airlock gitu pas apa di OK-nya zaman dulu stase-stase sebelumnya. Jadi nanti koordinasi sama perfusi, dia akan mempercepat putaran apa? Dia akan ngeklem. Aku nggak tahu ngeklemnya di sisi perfusi atau ngeklem tubing di sisi operator. Jadi dia akan meningkatkan tekanan, dia akan meningkatkan putaran kecepatan mesinnya dia yang di sisi perfusi. Nah, nanti kan ketika dia pressure-nya meningkat, kemudian kita buka klemnya secara cepat, udara akan terdorong secara cepat langsung masuk ke mesin reservoir. Itu kalau setahu itu sih ya gitu. Kalau misalkan dia mau diminimalisir eh, flow mesinnya, mungkin sih bisa-bisa aja ya. Cuman aku belum pernah mungkin ya diminimalisir, mungkin dikoreksi ulang, diisi cairan lagi dari sisi perfusi untuk mengisi kolom udaranya yang apa airlock itu. Coba ya, nanti coba apa kita sambil cari-cari bareng aja kali ya. Mungkin kita jadi PR bareng. Gue juga belum pernah ketemu kasusnya sih, cuma dengar-dengar doang. Sama gue juga belum pernah sih, maksudnya yang benar-benar masif airlock kayak gitu ya. Tapi emang apa namanya? Ya mungkin maksudnya kalau gue dengar jawaban Acil mungkin emang kayak gitu sih, jadi kemungkinan apa yang bisa kita lakuin ya, karena emang kalau emang sampai masif airlock pasti ada trouble dari bawah juga tuh, dari perfusi juga gitu. Nah itu kita emang harus pastikan juga dari mana nih, apa emang dari apa namanya, apa ada masalah dari filtrasi di bawah, atau mungkin emang ada apa namanya sempat ada masalah di flow-nya atau yang lain sih. Tapi memang kalau misalnya benar-benar kasus di mana masif airlock yang sampai kita harus apa namanya mulai tanpa kanulasi aorta segala macam, gue juga belum pernah dapet. Nanti kita ambil coba cari tahu apa namanya dari tim perfusi juga kalau kajian gitu gimana ya. Oke, makasih Bang Mbak. Ada lagi selain Azung, silakan. Izin Mbak, mau bertanya Mbak. Ya boleh Fuad. Ya, jadi kan kalau saya ke perfusionis gitu Mbak, suka pas lagi fase rewarming itu mereka suka naikin suhu tuh bisa 2 derajat langsung atau 3 derajat langsung. Sedangkan saya baca di Bojar itu kita naikin suhu itu 0,2 sampai 0,4 per menit gitu Mbak. Izin mungkin saya yang salah atau bagaimana Mbak? Mohon penjelasannya. Ya benar itu. Jadi memang kalau untuk reworm itu sebenarnya memang nggak boleh cepat-cepat karena kalau terlalu cepat dia akan eh, apa dia eh, resiko terbentuk mikrobubble itu di dalam pembuluh darah. Jadi nanti resiko stroke juga bisa itu. Dan eh, ya aku nggak tahu ya kalau perfusi gimana. eh, apa, eh, tapi kalau setahuku mereka pasti akan ngikutin ini sih. Aku nggak tahu ya. Mungkin kadang emang sistem heater cooler mereka kurang bagus atau gimana gitu. Jadi kadang di atas udah minta rewarm itu, tapi suhunya nggak naik-naik gitu. Jadi pas close clamp off justru malah suhunya masih di bawah suhu normal gitu. Jadi pasien jadi VTVF lah gitu. Nah, aku juga nggak tahu entah mesinnya yang rusak atau cairan ininya masih dingin atau mungkin Kadang bisa tuh juga. ini sih monitor yang di kita lihat di OK itu beda gitu sama suhu aslinya mereka ya. Makanya kadang Ya betul, kalau suhu di misalnya bawah ya juga kan ada. Cil ya.
Jadi Ya kalau benar. misalnya kadang kita lihat tuh di monitor kayak 32 atau 34 gitu, kita biasanya tanya dulu Kak, misalnya tapi kita tahu nih, apalagi kan kita tahu ya beberapa surgeon kita kayak DA, WA, SG itu kan dia kecepatan tinggi ya, maksudnya mereka nggak tunggu-tungguan hal begitu, mereka mending repot cross clamp off mereka apa namanya, mereka DC-DC. sambil DC-DC atau kasih-kasih air hangat sambil mereka gojek-gojek jantungnya daripada nungguin suhu kan. Tapi mostly setahu gue sebenarnya biasanya menunggu sampai minimal banget 35, ya pokoknya di atas 35 lah gitu. Tapi yang kita lihat di monitor itu kan kadang masih 33, 34. Nah, tapi itu kadang beda tuh sama suhu prop asli mereka gitu yang di anestesi. Mm. Tapi tetap Baik, sesuai, Bang. harusnya Mbak. sesuai teori sih. Tuh, Siap. setuju sesuai Terima dengan kasih, teori Bang, Mbak. mestinya. Tapi kadang tidaklah seindah teori. Ya, oke. Ya, ada lagi Adik yang mau Fuad nanya? sudah selesai. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mbak mau nanya lagi Mbak. Ya, Ya, Apa kan kita kan nurunin suhu itu kan juga bergantung dengan kayak durasi operasi lama kita kan, kayak contohnya pasti kalau ya dia betul. triple valve akan lebih suhunya lebih turun dibanding kita cuma single valve gitu kan. Nah, tapi kayak kalau itu penentuan di turunnya sampai mana tuh ada kayak batasannya nggak sih Mbak? Tadi kan sempat dibahas di slide kan ada mild, moderate, itu kan suhunya kalau mild antara 30 35, kalau misalkan yang moderate 25 sampai 30 gitu. Itu kan juga tergantung seberapa lama prosedur kita kan gitu. Kalau misalkan ya operasi katup, ABG gitu ya rata-rata antara suhu 30 sampai 35 gitu kan rata-rata. Kalau misalkan prosedur cepat, misalkan mau kayak apa CABG atau ASD, ya paling di suhu 34 32 lah rata-rata. Kalau misalkan yang lebih lama mungkin triple valve di 30 gitu. Karena yang namanya penurunan suhu ini juga bukan tanpa resiko gitu. Jadi kalau misalkan orang mau bental, ya kan dia pasti pakai hipotermik kan, apalagi sampai DHCA gitu, di hypothermic cardiac arrest gitu. Nah, semakin turun suhu tubuh jauh di bawah suhu fisiologis, nah, dia kan pasti akan efek ke apa sistem kerja enzim dan lain sebagainya, faktor koagulasi dan lain-lain. Nah, jadi makanya kalau suhu tubuh diturunkan terlalu jauh, efeknya pasti nanti akan jadi bleeding-bleeding pasiennya. Apalagi misal kayak pasien-pasien bental gitu. Jadi sekarang trennya bental pun juga suhu tubuhnya turun cuman di sampai 28 aja gitu. Kalau zaman dulu bisa sampai 25 24 tuh gitu. ya, ya. Betul, Itu sih. betul. Sekarang jadinya nggak terlalu deep hipotermik lagi. Karena kalau secara Hmm. teori, seingat gue tuh DHCA atau di hipotermik tuh sampai 16 18 ya Ya, bahkan sampai suhunya ya. Kalau 18. emang mau deep banget gitu. Tapi emang tendensinya waktu pas keluarga sempat dibahas sama dokter Diki, emang ya ini apa namanya, memang biasanya suhunya nggak akan serendah itu lagi. Mungkin di 25 26 gitu ya, buat biar nggak tadi lah pas nanti kita once dia rewarm apa segala macam nggak begitu ancur-ancuran yang harus dikoreksi, karena emang monitoringnya jadi banyak banget ya, terutama pas kita bener-bener ngelakuin di hipotermik gitu, pasang NIRS lah, evaluasi elektrolit gas blood thermosnya juga akan jauh lebih ini ya, harus lebih eh, ketat gitu dibandingkan kita yang cuma turun mungkin di angka 32 atau mungkin 30 gitu. Sudah jelas aja. Sudah Bang, Mbak, makasih. Ada lagi yang mau nanya? Tio, ada Tio. Ada yang mau nanya nggak yo? Halo Tio. Mbak, Nah, ada nih, Tio. Ada mau bertanya nggak yo? Mumpung ada Bang Aditya Rifki Fauzi nih. oh, paling mau nanya ini, kalau misalnya kita dekanalasi, pas mau kita dekanalasi kan umumnya kita dekanalasi venus, apa, dekanalasi vena dulu, baru aorta. Cuman kalau misalnya ada beberapa kondisi, misalnya kita harus dekanalasi aorta yang lebih dulu, itu kalau aku baca-baca beberapa indikasinya, misalnya kayak tiba-tiba pressure-nya turun mendadak, terus di bagian di aortanya tuh ada
eh, ada apa namanya hematom yang cepat atau mengindikasikan adanya dissect di aortanya. Yang mau aku diskusikan sebenarnya ada batasannya nggak sih Mbak? Misalnya kalau misalnya pressure turun mendadak, oh itu berarti kemungkinan ada dissect nih misalnya di aorta atau eh, kayaknya misalnya kita kasat mata nggak kelihatan ada eh, tanda-tanda dissect di aortanya atau mungkin ada indikasi lain kalau kita butuh dekanulasi aorta duluan. Ini kalau yang kayak gini kan berarti rencana mau sampai gara-gara komplikasi kalkulasi kan jadi mau bental gitu kan. Mungkin kayaknya yang lebih tepat menjawab kayaknya Mbak Jenny deh kayak yang udah pernah mengalami langsung lukanya AT ya kayaknya. Gimana sharingnya Mbak Jenny? Jenny lagi ambil dinner dia tadi katanya. Saatnya apaan? Oh, Oh, ada ding dia. ada. Nggak, tapi ya gue nggak paham sih kalau misalkan biasanya kalau pressure turun, ya, I mean kalau karena dissect, ini kalau Acil sama Mbak Tia tambah-tambahin aja juga ya. Kalau biasanya kalau dissect tuh pasti kelihatan kan, maksudnya kalau pressure turun itu justru tapi nggak aorta yang tampak baik-baik aja, biasanya sih kita lebih mikir kayak volume atau fase dilatasi gitu-gitu dulu loh. Dan itu justru malah lu nggak boleh dekanulasi aortanya karena lu kan masukin cairan juga mostly lewat aorta. Terus kayak kalau lu mau monitor central line, kalau nggak bisa pasang femoral juga dari three-way yang nyambung ke kanal aorta. Jadi malah kita pertahanin dulu. Even kalau memang dia dissect, biasanya kita anulasi femoral dulu. Pokoknya sampai ada akses lain terpasang, baru itu kanulnya tuh dicabut. Tahu gue sih gitu ya. Tapi gimana coba yang lain? Iya, sebenarnya sih apa gue tahun ini Setio nanya gara-gara nih MDA kemarin kan ya. Iya Jadi Mbak. apa namanya? Sebenarnya tadi sih praktikalnya kita nggak. Memang kalau secara teori ya bener kata Tio tadi, misalnya emang tiba-tiba ada obvious ada kayak hematom yang meluas lah itu takutnya tuh kayak tanda-tanda awal dissect atau mungkin apa namanya eh apa ya kayak misalnya emang ada masalah di aorta yang emang obvious ya mungkin emang cuma itu aja sih indikasi apa kalau emang harus banget kita dekanulasi duluan ya tapi bener kata Mbak Jenny sih maksud gue kalau misalnya emang dia insignifikan misalnya dia instability hemodinamik ya atau segala macam memang kata gue malah jangan sampai di apa dekanulasi dulu gitu karena memang takutnya kan tiba-tiba kita mau harus kembali back on bypass lagi segala macam ya itu kan malah akan susah ya kalau kita udah keburu dekanulasi aorta gitu jadi emang kalau secara theoretically kalau kemarin sih dokter Diki itu cuma menjelaskan di meja operasi jika pasiennya stabil ya, kita anggapannya pasiennya oke nih, pasiennya nggak masalah. Sebenarnya sih untuk dekanulasi mau aorta dulu mau vena dulu, kata beliau itu tergantung surgeon preference aja gitu. Maksudnya nggak ada masalah, itu tidak tidak akan disalahkan gitu kalau emang pada keadaan yang normal ya. Maksudnya apa namanya pertama udah habis, semuanya stabil, nggak ada masalah, nggak ada tanda-tanda harus back on bypass lagi gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi secara umum memang ya tadi ya kita kan nggak pernah tahu tuh mungkin kadang-kadang pertemuan efek itu butuh waktu berapa ya mungkin berapa menit kemudian baru kayak kelihatan unstable apa segala macam gitu ya karena reverse dari protamin gitu-gitu ya memang kalau setahu gue sebenarnya untuk dekanulasi aorta itu jarang dibenarkan duluan sih dibandingkan dengan vena ya kecuali ya tadi lah memang ternyata kita ada masalah di kanulasinya atau mungkin emang ada ongoing bleeding yang hebat banget di aortanya sih. Acil gimana Cil? Ya setuju sih sama Mbak Jenny sama Mbak Tia. Jadi emang kalau saya tetap di preserve dulu jangan sampai dicabut kanul aortanya sambil kita siapin pasang akses femoral itu sih sampai ya bener-bener fix lah ini sambil kan kita juga ada TEE tuh di intraop beneran ini dissect apa enggak sih gitu. Gimana Tio udah jelas? Sudah Bang Mbak, makasih. Oke ada lagi yang mau bertanya? Oke lah, kalau udah nggak ada lagi, kita tutup aja udah jam 20.25 ya.
Gimana Cil? Aman ya Cil? Lagi mau tambah Cil? Ya aman sih, ntar sambil jalan aja Ambil sih berjalan mungkin. ya. Mungkin kita masih agak PR yang soal tadi ya. Kalau emang masih airlock terus kayak benar-benar protokol step by stepnya nanti mungkin saling besok diskusi lah ke apa ke perfusi masing-masing di itu ya di OK. Nanti kita sharing lah di apa di grup ya. Oke Yes. lah, itu aja. Oke, makasih banyak ya Elva. Bagus presentasinya Sip lengkap, Bang dan keren-keren loh. Semua tiga-tiga BTKP dasar bagus-bagus semua presentasinya. Oke semuanya ya. Makasih banyak. Oh ya nanti paling ada sharing-sharing terakhir nanti di hari Jumat aja atau Kamis besok. Ke Jumat aja lah. Mungkin yang post op manajemen post op ini ya post op OK dewasa post op di ICU-nya gimana ya. Nanti simpel aja diskusi bareng aja sama Chief aja nggak usah Zoom. Ya udah. siap. Oke, gitu aja. Makasih semuanya ya. Dismiss. Makasih Terima Cil, kasih makasih Mbak. Mbak Jenny. Makasih banyak. Terima kasih Bang, Mbak.